tangannya di sini dan masuk ke kelas. Beri hormat. Selamat siang, Ibu Guru. Ya, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Oke, untuk proses pembelajaran kita hari ini, saya minta persediaan dan langkah untuk kita dalam doa. Silakan. Ya, teman-teman yang Ibu Guru, sebelum kita mulai belajar, mereka berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah datang sampai saat ini. Makanya Kau mulai pelajaran kami, dan Tuhan memberkati, memberi hikmat, supaya apa yang Ibu Guru terangkan yang sempurna. Terima kasih dan Yesus, amin. Terima kasih, mantap. Oke, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Siap untuk belajar? Siap, Ibu. Oke, kalau siap untuk belajar berarti di atas meja hanya ada buku matematika, baik buku catatan, buku pegangan, buku siswa ataupun buku KBM yang sudah dibagikan. Oke, hari ini ketua kelas yang tidak hadir berapa orang? Satu orang saja yang tidak hadir. Oke, atas nama Dila Tuhalauru. Oke, baik. Nah, anak-anak, semuanya sudah duduk dalam kelompok ya? Ya. Ya, karena hari ini kita masih tetap belajar berkelompok. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi minggu kemarin. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Aturan kosinus. Makanya hari ini kita akan lihat materi terkait penerapan aturan kosinus. Nah, berbicara terkait penerapan aturan kosinus, maka hari ini indikator yang akan kita capai yaitu kalian diminta untuk mampu menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus, serta indikator keterampilannya adalah kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Itu adalah dua indikator yang akan kita capai di pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu ingin kalian mengamati video yang akan Ibu tayangkan di slide. Silakan disimak. Bayangkan di suatu masa ada satu benda kecil yang diburu oleh seluruh dunia. Ia bukan berlian, bukan pula permata. Namun bangsa Eropa rela menyeberangi samudra untuk mendapatkannya, lalu diperjualbelikan dengan harga setara emas dunia. Dan benda itu bernama Pal. Beginilah kisahnya. Ia tumbuh subur di timur Nusantara. Di sebuah rangkaian kelautan perjalanan menemukan harta yang berlimpah. Ia tumbuh puluhan sampai ratusan tahun berdiri gagah diterjang angin kencang, menghembuskan harumnya sampai ke negeri seberang. Dari bahan yang kuat, tumbuhlah buah pala penuh khasiat, menjadi primadona di abad pertengahan ketika nilainya tinggi menjual. Namun, apakah benar di balik tanah yang subur dan kaya, Kepulauan Banda menyimpan luka yang pernah ada? Nyatanya, ya, harta di Kepulauan Banda membutakan mata para penduduknya. Ketika Belanda datang, penduduk setempat membuat sebuah janji yang kemudian diikutkan Belanda. Kekejaman dan perbudakan pertama di Nusantara pun terjadi di sana. Tolong, belasan ribu orang bertanya
ulah Belanda yang datang dan ingin berkuasa. Haruskah kesedihan dibakar dengan dendam? Nyatanya tidak. Dendam itu telah meredam. Mereka sadar bahwa darah yang tumpah tidak akan berhenti jika tak ada yang kuasa meredam amarah. Lalu berganti dan konflik itu pun akhirnya terhenti. Lantas, sebuah monumen berdiri tegak menjadi pengingat tentang konflik yang pernah bergolak. Di sini, barangkali ada kisah tangis yang pernah tumpah dari kisah yang tragis. Barangkali ada api dendam dan ratapan dan sisa-sisa kekejaman. Tapi cerita pilu telah berlalu. Warga Banda telah mengusap air matanya. Jika melihat pulau Banda kini, jejak kekejaman nyaris tak tersisa. Yang ada adalah potret keindahan pariwisata yang kaya dengan jejak-jejak cerita. Ada pantai Lempawan dengan ombak yang bergulung perlahan. Ada gunung api menawan-menemani tenggelamnya matahari sebelum mereka bergulir. Semoga saja di masa depan kekayaan Banda bisa tetap ada, meski saat ini pala tak lagi semahal yang kalah. Badai telah berlalu, pohon pala itu tetap berdiri kokoh di tanah Banda yang kini terus berbenah. Pala memang bukan lagi jadi prima-dona, tetapi bukan berarti Pulau Banda mati begitu saja. Ada nilai kekayaan lain yang menjanjikan tanah menghasil buah serta permata. Sebuah kekayaan alam yang indah di sebuah surga kecil di timur Nusantara. Iya, baik. Kalian sudah melihat video yang tadi berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran berarti pasti berkaitan dengan sejarah. Nah, kaitannya dengan matematika, bahwa kalian lihat awal mulanya dulu di Banda, kita terkenal dengan rempah-rempah, kita terkenal dengan pala, sampai bangsa Eropa itu bisa datang ke Indonesia, ke Maluku, ke Pulau Banda untuk mengambil rempah-rempah. Kalian juga pernah berpikir tidak? Bagaimana mereka bisa berlayar dari Eropa sampai kepada Indonesia, terkhususnya sampai di Banda? Nah, bagaimana mereka bisa menentukan? Kalau kita ketahui bahwa Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan ya, banyak pulau-pulau. Bagaimana mereka bisa menentukan arah pelayaran mereka? Sedangkan banyak sekali pulau-pulau di Maluku. Nah, dari video ini kita bisa ambil motivasinya bahwa ternyata dulu itu para pelaut kita, para pelaut dari bangsa Eropa, mereka telah menggunakan konsep, mereka telah belajar, mereka telah menggunakan konsep yang tanpa kita sadari itu ada kaitannya dengan matematika. Nah, konsep itu yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan aturan kosinus, berkaitan dengan pelayaran. Bagaimana jarak? Tadi kan kalian lihat pulau-pulau, jarak antara satu pulau dengan pulau lain, jarak antara satu pulau dengan kapal pelayaran dari bangsa Belanda. Nah, kita ketahui bahwa dulunya itu kan ada penjajahan, masa penjajahan, ada tidak sembarang orang atau tidak sembarang kapal bisa menempati satu pulau, ya pasti ada peperangan di situ. Bagaimana bisa mengatur jarak sehingga bisa selamat sampai di suatu pulau. Nah, itu tanpa kita sadari kita menggunakan konsep aturan kosinus. Nah, sehingga di hari ini kalian telah menonton video ini sebagai motivasi kalian, ternyata belajar aturan kosinus itu tidak sia-sia, ada manfaatnya. Selanjutnya, ketika kita ingin belajar aturan kosinus, saya ingin kalian mengingat kembali konsep-konsep yang akan kita gunakan dalam mempelajari aturan kosinus. Nah, sekarang saya minta kalian simak gambar segitiga yang saya sajikan di sini, segitiga A, B, dan C. Aturan kosinus yang berlaku dari segitiga di atas ini, siapa yang bisa bilang? Kalau saya mau menentukan panjang sisi A dan sudut A, besar sudut A, bagaimana aturan kosinusnya? Panjang sisi A, ada yang tahu? Panjang sisi A,
kali B kali C kali cos sudut A atau cos sudut A sama dengan B tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Oke, baik. Jika kita ingin menentukan panjang sisi A, sisi yang ini, sisi yang ini, Guru kasih laser di sini, maka kita bisa buat rumusnya dengan rumus aturan kosinus yang telah disampaikan oleh Haris, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C kali cos sudut A. Ingat, aturan kosinus kalau mau mengetahui panjang sisi A, maka harus dikali dengan kosinus sudut A. Nah, sekarang kalau saya ingin mengetahui panjang sisi B, bagaimana aturan kosinusnya? Oke, Rivaldo, silakan. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah D kuadrat kurang 2C cos sudut B atau cos sudut B sama dengan A kuadrat tambah 2 kuadrat kurang B kuadrat per 2C. Oke, terima kasih. Baik. Rivaldo lengkap langsung. Saya tadi tanyanya cuma panjang sisi B. Rivaldo langsung dengan besar sudut B. Terima kasih. Nah, oke, jelas ya. Jadi kita ingin mengetahui panjang sisi B, maka kita dapat menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. Saya ingatkan kembali, jika kamu ingin menentukan panjang sisi B, maka harus dikalikan dengan kosinus sudut B. Jika ingin mengetahui panjang sisi A, maka harus dikalikan dengan kosinus sudut A. Maka secara tidak langsung besar sudut A, besar sudut B harus diketahui dulu, baru kamu bisa menyelesaikan menghitung panjang sisi dengan aturan kosinus. Nah, sekarang kalau sudut B-nya belum diketahui, tapi diketahui panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C, maka kamu bisa menggunakan rumus cos sudut B. Nah, yang terakhir, jika saya ingin menentukan panjang sisi C. Oke, silakan siapa? Oh, Mariama. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan kuadrat AB. AB cos sudut C atau cos sudut C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan kuadrat AB. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Riyama. Ya, jadi di sini untuk menentukan panjang sisi C, kalian bisa lihat di slide sudah tampilkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos sudut C, atau kalau jika kamu ingin menentukan panjang sisi besar sudut C, maka rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat dibagi 2 kali AB. Nah, ini adalah rumus aturan sinus yang akan kita gunakan di hari ini untuk menyelesaikan masalah matematika ataupun masalah kontekstual. Kontekstual itu masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang selain rumus aturan sinus yang kemarin kita pelajari, ada yang masih ingat bagaimana syarat penggunaan aturan sinus, aturan kosinus? Syarat penggunaannya siapa? Oke, Pandu. Cara penggunaan aturan kosinus yaitu 1 jika diketahui sisi sudut sisi, 2 jika diketahui sisi. Oke, cara penggunaannya jika diketahui sisi sudut sisi, jika diketahui sisi. Nah, yang dimaksud sisi sudut sisi itu yang mana? Sisi itu yang mana? Jadi jika saya punya sebuah segitiga sembarang, saya gambarnya segitiga sembarang tapi segitiga lumpur. Saya namakan masih tetap A, B, C. Kamu bisa menentukan menggunakan aturan kosinus jika diketahui, misalkan di sini diketahui sudut sisi C-nya, diketahui sudut B-nya, dan diketahui sisi A. Sisi sudut sisi. Maka kamu bisa menggunakan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi yang lainnya.
BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC cos D. Oke, baik. Ya, terima kasih Rensi. Oh, ternyata Rensi sudah langsung kepada rumusnya. Pertanyaan saya kembali. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Oke, di sini bisa kalian perhatikan ya. Panjang sisi AB ini nih, panjang sisi AB ini 6 cm. Panjang sisi BC ini 8 cm. Dan besar sudut besar sudut B ini 120 derajat. Nah, sekarang dari contoh ini diminta tentukan panjang sisi AC, sisi yang ini, sisi AC. Nah, sekarang kalian perhatikan posisinya. Apakah dari gambar ini terpenuhi syarat dari penggunaan aturan kosinus? Terpenuhi syarat atau tidak? Sisi, sudut sisi, terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Maka kita bisa menggunakan atau menentukan panjang sisi AC dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana rumusnya untuk menentukan panjang sisi AC? Oke, yang tadi sudah disampaikan Rensi, boleh disampaikan ulang? Untuk menentukan sisi AC, bagaimana rumusnya? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC cos D. Dikali dengan cos B. Kalau kalian bekerja atau menyelesaikan soal aturan kosinus, sangat lebih mudah dibandingkan aturan sinus. Kalau aturan sinus, kamu menyelesaikan menggunakan aturan perkalian sila. Setelah itu kamu selesaikan. Tapi kalau aturan kosinus, ketika kamu sudah mengetahui pasti rumusnya, selanjutnya kamu masukkan nilai-nilai yang diketahui di sini. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. Setelah itu, kamu
Oke, Mei silakan. Yang tidak angka adalah menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lain. Ukuran yang dipakai adalah jarak R dan besar sudut A yang diukur dari arah utara dan ke arah dengan jam. Oke, jurusan 3 angka baik. Sudah disampaikan oleh Mei. Jadi, jurusan 3 angka itu adalah menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lain. Ukuran yang dipakai adalah jarak dan besar sudut yang diukur dari arah utara dan searah dengan jam. Kalian perhatikan perbedaannya di sini. Kita kemarin ketika kita belajar aturan, kita belajar perbandingan trigonometri, kita membuktikan aturan sudut-sudut relasi dan sebagainya. Kita punya penentuan sudut secara biasa. Di sini kalian, jika di slide tidak kelihatan, kalian boleh buka UKBM kalian. Arah penentuan di sini, kalau sudut biasa itu arah putaran sudutnya itu berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Ambil contoh di sini. Di sini dia akan berputar berlawanan jarum jam. Tapi kalau jurusan 3 angka putaran sudutnya itu searah jarum jam. Putaran sudutnya searah jarum jam. Nah, ambil contoh di sini kalau 45 derajat, maka dari arah utara di sini dia akan putar searah jarum jam. Jadi di sininya 45 derajat. Kalau 120 derajat, maka kalau jurusan 3 angka utara. Jadi patokannya di arah utara. Kamu mau menarik sudut, patokannya di utara. Jadi utaranya searah jarum jam, maka 120 derajat sudutnya seperti ini. Beda dengan yang secara biasa. Biasa tidak ada patokan arah utara dan sebagainya. Penentuan sudut secara biasa. Jadi kalaupun 120 derajat maka berlawanan arah jarum jam. Belum tahu arah jarum jam? Kalian tahu arah jarum jam? Tahu. Ya kan? Kalau 12 berarti putarannya searah. Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau secara biasa ini di jam 12, tapi putarannya berlawanan. Nah, itu berlaku untuk penentuan sudut secara biasa. Jadi yang awal kalian bisa lihat bedanya di sini. Ini yang jurusan 3 angka sudutnya seperti ini, yang biasa sudutnya seperti ini. Oke, itu jurusan 3 angka. Nah, jurusan 3 angka ini sangat sering digunakan dalam pelayaran. Baik itu untuk pesawat, penerbangan, baik itu juga untuk pelayaran. Kita pakai jurusan 3 angka. Nah, itu yang terkait dengan jurusan 3 angka. Bella, apakah kamu sudah paham dengan jurusan 3 angka? Oke, baik. Yang lainnya juga apakah sudah paham? Jadi ingat, jurusan 3 angka itu patokannya selalu pada arah utara. Putaran sudutnya itu selalu searah dengan jarum jam. Kalau secara biasa tidak punya patokan, mau utara mau selatan tidak punya patokan. Tapi putaran sudutnya itu selalu berlawanan arah jarum jam. Oke? Nah, selain jurusan 3 angka, di sini saya juga ingin mengingatkan kalian untuk sudut sepihak. Oke, sudah jelas untuk sudut sepihak di UKBM? Oke, jangan lupa untuk putaran sudut. Kalau yang ini 90, sudut lurus itu 180. Kalau ini 270, kalau satu putaran full itu 360 derajat. Oke. Nah, di sini saya punya satu contoh soal. Oke, sebentar. Kalian boleh, soalnya masih tetap saya angkat dari UKBM, jadi anak boleh lihat dari UKBM. Oke, lihat soal yang sama dengan gambarnya. Gambarnya jelas di situ ada gambar ya. Oke, sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km. Kemudian memutar kemudi pada jurusan 30 derajat. Satu lagi, jurusan 3 angka penulisannya selalu 3
kali AB kali BC kali cos sudut ABC. Oke, kali cos sudut ABC. Nah, di sini sehingga dapatnya AB kuadrat itu AB nilainya berapa AB? 120 kuadrat. Oke, 120. BC nilainya berapa? 110. Oke. Sehingga 120 dikuadrat tambah 100 kuadrat kurang 2 kali 120 kali 100 kali cos 120. Karena besar sudutnya ini, sudut B yang ini adalah 120. Sehingga jika diselesaikan hasilnya adalah 36.400. Dan karena di sini masih bentuknya AC kuadrat, ditarik akar sehingga hasilnya adalah 28.91. Nah, itu mudah atau enaknya kalian menggunakan atau menyelesaikan masalah dengan aturan kosinus. Karena ketika kamu sudah pasang rumus, kamu sudah tahu rumusnya, selanjutnya sudah hitung. Tidak ada lagi gunakan konsep-konsep yang lain. Ya tinggal dihitung, masukkan nilai-nilainya, nilai-nilai dari rumus tersebut lalu dihitung. Kamu bisa menghitungnya. Jika kamu dapat akar, kamu bisa menggunakan bantuan kalkulator jika saya menginginkan. Ya, kalau tidak, ya tetap bentuknya bentuk akar seperti itu. Disederhanakan bentuk akarnya. Oke, selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan ada dalam diskusi kelompok. Diskusinya masih terkait dengan LKPD. Yang masalahnya telah kalian simak tadi di video orientasi masalah yang telah saya tingkatkan lagi. Oke, ini LKPD-nya. Silahkan didiskusikan. Oke. Waktu untuk kalian berdiskusi adalah 15 menit. Silakan. Di LKP ini jelas ya, masih sama seperti kemarin, kalian tulis nama kalian. Setelah itu ada pengantar masalah yang saya sajikan. Masalahnya masih sama dengan yang tadi kalian simak pada videonya. Ya, masalahnya masih sama. Setelah itu ada dua masalah. Masalah satu terkait dengan penyelesaian dari video yang tadi. Kira-kira jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C itu berapa? Berapa kilometer? Dan di situ ada masalah dua terkait dengan pelabuhan, pelayanan kapal dari sebuah pelabuhan. Oke, silakan kalian diskusikan. Gunakan LKPD, gunakan KBM yang telah diberikan. Kalian perhatikan dulu masalah satu. Masalah satu di sini yang pertama, masalah satu mudahnya kalian sudah disajikan gambarnya. Jadi kalian tidak perlu mengubah bahasa matematikanya atau bahasa soal ke bentuk gambar. Kalian sudah menyelesaikan gambarnya. Nah, masalah satu di sini kalian diminta daftarkan hal-hal apa saja yang kamu ketahui dari permasalahan yang diberikan.
hal-hal apa saja yang diketahui. Setelah kalian sketsakan gambar tersebut, dan kalian daftarkan hal-hal apa saja yang diketahui. Setelah itu untuk masalah yang kedua, kalian diminta tentukan dua hal ya, jarak pelabuhan C dan A serta besar sudut dari pelabuhan C. Ya, besar sudut dari pelabuhan C itu untuk masalah yang kedua.
kami dan nama kelompoknya. Yang pertama, Renisha Aura Cecilia Korokco. Yang kedua, Leila Lebulima. Yang ketiga, Marta Malubutu. Dan yang keempat, Welmina Koru. Dan kepada teman yang akan mempresentasikannya, silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah satu, yaitu sebuah kapal tersebut berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 030 derajat sejauh 80 km. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 150 derajat sejauh 60 km. Perjalanan kapal ini dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Daftarkanlah hal-hal apa saja yang kamu ketahui dari permasalahan di atas. Diketahui kapal berlayar dari pelabuhan A ke B dengan jurusan 30 derajat sejauh 80 km. Berlayar dari B ke C dengan jurusan 150 derajat sejauh 60 km. Dengan menggunakan konsep sudut dalam sepihak, tentukanlah besar sudut yang terbentuk dari pelabuhan B. Berdasarkan konsep sudut dalam sepihak, diperoleh 180 derajat kurang 30 derajat sama dengan 150 derajat, di mana konsep sudut dalam sepihak adalah 30 derajat dengan 150 derajat. Jika kedua sudutnya digabungkan menghasilkan 180 derajat. Jadi 180 derajat kurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Dengan menggunakan konsep sudut satu putaran, maka sudut B sama dengan 360 derajat kurang 150 derajat tambah 150 derajat sama dengan 360 derajat kurang 300 sama dengan 60 derajat. Berdasarkan poin 1 dan poin 2 dengan menggunakan konsep aturan kosinus yang telah dipelajari sebelumnya, selesaikanlah permasalahan di atas. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kali cos B. AC kuadrat sama dengan 80 kuadrat tambah 60 kuadrat kurang 2 kali 80 kali 60 kali cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan 6.400 tambah 3.600 kurang 9.600 kali 1 per 2. AC kuadrat sama dengan 10.000 kurang 4.800. AC kuadrat sama dengan 5.200. AC sama dengan akar 5.200. AC sama dengan 72,11. Jadi jarak pelabuhan A ke D adalah 72,11 km. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, dan mungkin ada saran, masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada saran pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok 1 ada? Jelas, oke, jelas. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi jelas ya penjelasan dari kelompok 4. Luar biasa, mereka telah menggambarnya menceritakan bulan seperti ini. Nah, dari penjelasan yang tadi, di sini mereka menggunakan konsep sudut dalam sepihak. Nah, kalian ketahui, kalian telah pelajari sudut dalam sepihak. Ini sudut dalam sepihak yang ini juga sudut dalam sepihak. Sudah jelas tadi disampaikan oleh Laila bahwa di sini 180 derajat itu dapat dari jumlah kedua sudut ini adalah 180 derajat. Sehingga jika diketahui salah satu sudut, maka sudut yang lain dapat diperoleh dengan 180 derajat kurang 30 derajat. 30 derajat adalah sudut yang telah diketahui. Oke, di sini juga kelompok Laila menggunakan konsep sudut satu putaran. Ya, dimaksud satu putaran yang ini. Dari
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan nama-nama anggota yaitu 1. Rivaldo Pati, 2. Gabriela Adelina, 3. Mira Nusa, 4. Claudia Garyama, 5. Milvita Nuri. Kepada perwakilan dari kelompok kami yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami, saya persilakan. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kedua, yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 110 derajat sejauh 40 km, kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 230 derajat sejauh 80 km. Di sini kita disuruh tentukanlah jarak antara pelabuhan C dan A dan besar sudut yang terbentuk dari pelabuhan C. Kita masuk pada penyelesaiannya, yaitu di sini ada sketsa gambar. Kita lihat ini gambarnya. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A sebesar 110 derajat, sudut B sebesar 230 derajat. Di sini kita akan mengetahui jarak dari sudut A ke sudut B yaitu 40 km. Jarak dari sudut B ke sudut C yaitu 80 km. Dan sketsa gambar ini kita bisa mendaftarkan hal-hal apa saja yang ada di gambar ini. Jarak pelabuhan A ke B 40 km dengan jurusan 110 derajat. Jarak pelabuhan B ke C 80 km dengan jurusan 230 derajat. Dengan konsep sudut berpihak diperoleh X sama dengan 180 derajat kurang 110 derajat. X sama dengan 70 derajat. Dengan mengetahui nilai X sama dengan 70 derajat, maka sudut B sama dengan 360 derajat kurang 230 derajat tambah 70 derajat sama dengan 60 derajat. Berdasarkan poin 1 dan 2 dengan menerapkan aturan kosinus, maka di sini kita dapat menentukan jarak pelabuhan C dan A. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kali cos B. Berdasarkan poin 1 dan 2 dengan menerapkan aturan kosinus, maka pada pelabuhan C dan A, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kali cos B. AC kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 80 kuadrat kurang 2 kali 40 kali 80 kali cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan 1.500 tambah 6.400 kurang 6.400 kali 1/2. AC kuadrat sama dengan 8.000 kurang 3.200. AC kuadrat sama dengan 4.800. AC sama dengan akar dari 4.800. AC sama dengan 69,28. Jadi jarak pelabuhan C adalah 69,28 km. Yang poin B besar sudut yang terbentuk dari pelabuhan C. Cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang B kuadrat per 2AB sama dengan 80 kuadrat tambah 69,28 kuadrat kurang 40 kuadrat per 2 kali 80 kali 69,28 sama dengan 6.400 tambah 4.799,71 kurang 1.600 per 11.4,8 sama dengan 95.571,71 jadi 1,71 kalau 71. 71.
1999,71 per 11.084,8 sama dengan 0,8166. Sudut C sama dengan AC cos 0,80. Bedanya apa sih? Sudut C sama dengan AC cosinus 0,856. 866. Kalau ingat deh, kalau koma desimal itu saya bisa baca 0,866 tidak. Cara bacanya 866. Jadi baca perulangan. Sudut C sama dengan AC cos 0,256. Jadi sudut C sama dengan 30 derajat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan, saran atau masukan dari masing-masing kelompok? Saya persilakan. Oke, terima kasih. Ada tanggapan saran dari kelompok 2? Kelompok 2 ada tanggapan atau saran? Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada, Ibu. Oke, jelas ya? Penjelasan dari teman kalian? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 karena telah menyelesaikan masalah kedua. Masalah kedua ini kesulitannya adalah kalian harus mengsketsakan gambar atau merubah bahasa soal ini. Awalnya tidak ada gambar nih. Tidak ada gambar di sini. Kamu harus merubahnya ke bentuk gambar. Nah, ini telah disketsakan dan telah diselesaikan penyelesaiannya. Baik. Ya, jadi di sini besar sudut C adalah 30 derajat dan panjang sisi atau panjang jarak pelabuhan C ke A adalah 69,28 km. Baik. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih untuk kedua kelompok yang telah presentasi. Terima kasih juga untuk kedua kelompok yang hari ini tidak bertugas untuk presentasi. Bukan berarti kalian tidak mempunyai nilai presentasi, namun hasil presentasi kalian akan tetap dikumpulkan. LKPD-nya akan tetap dikumpulkan. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD masing-masing taruh di depan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 LKPD-nya silakan. Oke, baik, terima kasih. Dan kelompok 4. Oke, rancangan bahan presentasinya juga akan saya kumpulkan nanti. Jadi tetap di laptop kalian masing-masing. Dan kita lanjut dengan pembelajaran kita. Kalian telah presentasi dan sekarang kita akan masuk dalam kuis. Oke, untuk kuis hari ini kita semua ada yang tidak bawa handphone? Oke, untuk kuis hari ini kita akan kuis seperti biasanya. Silakan masing-masing orang tetap pada posisi tempat duduknya, namun hanya mengambil jarak seperti ini saja. Oke, hari ini kita akan ada dalam kuis. Saya minta di atas meja semuanya rapi, hanya ada alat tulis, handphone juga tidak diizinkan untuk digunakan. Jadi handphone semuanya di dalam tas. Handphone boleh digunakan jadi saat kalian diskusi kelompok untuk kalkulator dan
Oke, sekarang sebelum kalian selesaikan, kalian perhatikan di daftar soal di sini. Kalian di sini ada 3 soal terstruktur. Waktu kalian menyelesaikan adalah 15 menit, di mana masing-masing soal ini adalah soal esai. Silahkan kalian selesaikan. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal esai diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya tetap jadinya lengkap. Oke? Nah, silakan kalian selesaikan. Untuk menyelesaikannya boleh menggunakan gambar ini. Silakan diselesaikan. Jangan lupa nama di pojok kiri atas. Dibaca soalnya baik-baik, dipahami soalnya. Sudah siap? Oke. Untuk pengumpulannya, saya minta masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan pekerjaan setiap kelompok dan akan saya ambil. Oke, baik. Nah, kalian telah selesai menyelesaikan kuis yang telah kalian kerjakan tadi. Sekarang kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari di hari ini. Oke, silakan. Melalui pembelajaran kita hari ini, hal apa saja yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran ini? Oke, siapa yang mau menyatakan kesimpulannya? Siapa yang mau bilang kesimpulannya? Oke, apa yang
pelayaran. Seperti untuk menentukan jarak antara kapal, jarak kapal dengan pelabuhan ataupun jarak antar pelabuhan. Oke, baik ya. Jadi David tadi katakan bahwa ketika David belajar aturan Cosinus, itu David dapat menentukan, dapat bermanfaat atau dapat bermanfaat dalam pelayaran. Di sini bisa menentukan jarak dari antar pulau, jarak antar kapal ataupun dari kapal ke pelabuhan. Nah, itu salah satu contoh kecil dari penerapan aturan Cosinus. Banyak soal, banyak masalah yang dapat kamu selesaikan dengan aturan Cosinus. Oke, baik. Jadi dalam melalui pembelajaran kita hari ini kalian sudah mampu untuk dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan Cosinus. Nah, sekarang untuk penugasannya kalian diminta menemukan tiga permasalahan kontekstual terkait penerapan aturan Cosinus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh kalian cari di buku, boleh kalian sudah pelajari nih penerapan aturan Cosinus. Mungkin di rumah ada tanpa sengaja kamu melakukan suatu aktivitas yang ternyata menggunakan aturan Cosinus. Nah, kamu bisa angkat itu masalahnya. Atau kamu bisa mencarinya juga di internet, terserah, dibebaskan. Itu dapat menemukan di mana saja. Dan diselesaikan permasalahan tersebut dan dituliskan pada kertas untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan masuk dalam penilaian harian. Oke, jadi persiapkan diri kalian untuk penilaian harian. Penilaian harian ini masih terkait dengan penerapan aturan Cosinus dan penerapannya. Oke, dan pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini. Hari ini proses kita hari ini saya minta kesediaan dari Gabriel untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Gabriel dipersilakan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Jangan lupa untuk pertemuan berikut kita penilaian harian. Persiapkan diri kalian, pelajari materi-materi yang telah diberikan dan juga pelajari materi pada UKBM. Siap. Beri hormat.